Halo guys, kembali dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas video mengenai fakta tentang trading meme coin. Jadi belakangan ini meme coin kembali menjadi hype, sama seperti yang kita ungkapkan di naratif kalender di tahun lalu bahwa meme coins ini suatu naratif yang unik. Kenapa kita bilang naratifnya sangat unik? Karena sangat sulit diketahui kapan kira-kira meme season ini akan terjadi. Jadi bisa aja ketika market ini overextended atau di keadaan-keadaan tertentu yang memang banyak orang tidak expect, berbagai meme coin ini tiba-tiba melakukan pump yang sangat signifikan. Itulah mengapa sangat sulit untuk mempelajari pola historis dari meme coin itu sendiri. Namun kita bisa positioning untuk beberapa meme coin ketika meme season ini sudah terjadi. Jadi pada dasarnya meme season ini terlihat sudah mulai terjadi ketika big caps meme coin seperti Shiba, ya, Floki, kemudian PP dan lain sebagainya itu mulai mengalami kenaikan. Itu tandanya bahwa volume ke meme sudah mulai berjalan dan kita bisa positioning diri untuk ke meme naratif. Tapi ingat ya teman-teman, meme coin ini adalah suatu aset yang memiliki risiko yang sangat amat tinggi. Sehingga teman-teman jangan sampai ya niatnya ini cari untung tapi malah buntung di market. Lebih baik teman-teman buat alokasi sekecil mungkin ya untuk trading meme coin, dan teman-teman harus punya uang yang dingin dan let it go aja. Jadi kita nggak pernah menyarankan teman-teman untuk 100% menggunakan capitalnya untuk trading meme coin. Ya boleh lah ya, mungkin hanya 5-10% dari total portofolio yang kita miliki. Jangan sampai teman-teman di sini menggunakan seluruh portonya ya. Saya DCA semua coin meme dengan 100% portofolio saya, itu adalah langkah yang sangat tidak tepat. Kenapa? Karena meme coin sendiri memiliki fluktuasi yang sangat tinggi dan fundamental yang kurang ya dibandingkan dengan project-project altcoin lain. Kita akan membahas beberapa fakta mengenai trading meme coins. Pertama adalah meme coins hanya naik karena hype. Mungkin ini terdengar sangat kasar ya dan juga cukup keras bagi para meme lovers di luar sana. Tapi semua meme coin itu adalah ponzinomic. Apa artinya ponzinomic? Mereka hanya bisa naik harganya ketika ada investor baru yang masuk ya. Mereka cari orang apes baru yang beli supaya harganya ini naik lagi. Supaya mereka yang beli di bawah ini selalu mengalami keuntungan. Ini yang disebut sebagai ponzinomic, dan apapun yang hanya naik karena hype itu membuktikan kalau dia tidak punya real value, tidak punya sesuatu yang memang membuat mereka ini naik secara signifikan. Jadi bisanya naik karena orang hype ya, orang FOMO, orang beli lagi, bukan karena dia punya protokol atau karena dia produk atau karena dia punya platform yang bisa digunakan dan menyelesaikan suatu masalah yang spesifik. Jadi meme coins itu 99%-nya itu hanya naik karena hype. Sehingga teman-teman tidak bisa menjadikan meme coin sebagai investasi. Meme coin itu adalah tempat untuk berspekulasi. Meskipun demikian saya ungkapkan 99% ini nggak ada fundamental, 1% lain ini ada sebenarnya fundamentalnya. Terutama berbagai koin-koin meme yang besar. Biasanya mereka ini udah memperoleh ya kenaikan harga yang sangat signifikan, dan berbagai developernya ini udah memperoleh ya banyak sekali keuntungan, sehingga mereka ini bingung ya biasanya uangnya mau diapain. Apalagi mereka komunitasnya ini udah besar. Jadi akhirnya mereka create produk setelah nilainya atau valuasinya ini sangat tinggi. Ini dua contoh ya. Meme coins besar yang sebenarnya memiliki utility setelah mereka ini besar dari komunitas, yaitu adalah Shiba dan juga Floki. Jadi Shiba ini bukan meme coin biasa sebenarnya. Shiba ini developing jaringan Shibarium atau jaringan blockchain di layer 2 yang mana memungkinkan ya untuk dibangun ekosistem di atas Shibarium itu sendiri. Jadi Shiba is not only a meme coins ya, tapi ada utility coinnya yang mana ini bisa dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu di atas jaringan blockchain. Sementara Floki ini ya setelah besar dari komunitas, Floki ini mengembangkan platform metaverse. Jadi dari meme coin ke metaverse ya. Jadi meme coin yang metaverse ya, double M ya, 2M. Itu untuk Floki. Jadi memang beberapa koin-koin meme ini memang ada fundamentalnya. Jadi teman-teman harus deep dive kira-kira apa sih ini ya. Terutama koin-koin yang besar dengan valuasi yang tinggi, pasti mereka ini mengerjakan sesuatu. Jadi nggak semua koin meme itu jahat ya. 99%-nya jahat, tapi ada 1%-nya ini yang baik. Kedua adalah meme coins ini market player versus player. Apa artinya PVP? Jadi kita sebelumnya udah menjelaskan apa itu ponzinomic. Harga ini bisa naik ketika ada orang baru yang masuk. Sehingga apa yang terjadi ketika tidak ada orang baru yang masuk? Harga ini pasti mengalami penurunan. Jadi teman-teman harus pahami maksudnya player versus player, yang di bawah ini pasti jauh lebih untung daripada yang beli di atasnya lagi.
Dan yang beli di tengah sini ini pasti jauh lebih untung daripada yang beli di atas sini. Terus yang rugi siapa? Yang rugi yang beli di atas sini lagi. Ketika harga turun ya dia pasti jadi istilahnya exit liquidity. Ini mendukung juga ya teori yang mana mengungkapkan the greater fool theory bahwa harga di market ini tetap bisa naik ketika ada orang bodoh lain yang membeli di harga yang lebih atas, harga yang lebih mahal. Dan saya ungkapkan the greater fool theory itu sangat relevan di meme coin ya, yang mana ini hanya player versus player. Kamu semakin cepat masuk, kamu akan memperoleh keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada yang masuknya telat. Dan market seperti itu sangat tidak sustain, teman-teman. Itulah mengapa kita tidak pernah merekomendasikan ya untuk membeli meme coin ya, atau berinvestasi dengan uangnya secara serius ya ke meme coin. Kalau memang hanya untuk tujuan lucu-lucu atau spekulasi jangka pendek, itu tidak apa-apa. Tapi ini bukan alat investasi. Karena market meme itu adalah market player versus player. Ketiga, meme coins bukan pilihan investasi. Apa maksudnya meme coins ini bukan pilihan investasi? Seperti yang kita ungkapkan tadi, Ponzinomics dan karakter pergerakan harga dari berbagai aset meme coin ini adalah boom and bust. Apa itu maksudnya boom and bust? Boom itu dia mengalami kenaikan yang signifikan dalam waktu yang sangat singkat, ya, parabolik dalam 7 hari. Dan bustnya dia 7 hari kemudian balik lagi ke harga awalnya. Jadi itu tidak sustain ketika teman-teman mau invest. Gimana? Saya mau invest kepada sesuatu yang harga historisnya sangat sulit untuk dipelajari. Saya tidak akan pernah bisa menemukan pattern pergerakan harga di mana saya bisa masuk, bisa keluar dan tahu entry-nya itu di mana, ya. Jadi meme coin is a game ya of danger. Jadi teman-teman nggak usah ya buy the dip terus meme coin. Akumulasi meme coin itu adalah hal yang kurang tepat ya. Kalau mau akumulasi untuk spekulasi nggak apa-apa, tapi kalau akumulasi untuk investasi, saya mau hold coin ya, Cat Shiba Inu ya, bla 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 untuk 5 tahun ke depan, itu adalah mindset yang sangat tidak tepat. Karena 5 tahun yang ke depan harganya pasti di bawah 0 ya, apalagi meme coin yang baru keluar di decentralized exchange seperti PancakeSwap, Uniswap ya. Kamu punya fantasi this is gonna be the next Dogecoin ya, this is gonna be the next Shiba Inu, itu 100% tidak akan mungkin terjadi. Karena itu tadi ya, 99,9999% fantasi yang ada di otak kita itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kita harus punya logical approach terhadap sesuatu, apalagi kalau kita di sini mau trading di market dan memperoleh keuntungan yang eksponensial ya, untung terus ya, signifikan terus. Jadi kita harus punya strategi, dan buy meme coin itu bukan hal yang dianjurkan. Keempat adalah meme coins ini jauh lebih menguntungkan untuk para pembeli di awal. Apa maksudnya? Jadi saya ungkapkan, mereka yang beli-beli ya ketika ini baru listing, ini akan jauh lebih untung daripada mereka yang beli ketika udah top ya, udah di listing di berbagai centralized exchange. Bahkan ketika udah masuk cek di Indonesia itu benar-benar udah telat sekali. Lalu kalau kita balik, daripada telat, kenapa kita nggak beli pertama kali? Nah, itu adalah pertanyaan yang bagus. Jadi teman-teman usahakan ketika mau beli meme coin ini pakai ya berbagai decentralized exchange yang ada. Jadi ketika baru listing ya baru beli ya, itu entah di PancakeSwap, entah itu di Uniswap, entah itu di Joe, atau berbagai ya platform-platform DEX lain. Itu akan jauh lebih menguntungkan ya ketika mereka listing terus kamu beli, daripada kamu beli ketika ini sudah di top ya, ketika sudah semua centralized exchange yang listing. Jadi kamu bisa gunakan berbagai tools ya, seperti DEX Tools atau DEX Screener untuk mengetahui koin baru apa yang baru listing ya dalam 24 jam terakhir. Itu bisa ya, kamu pilih koin mana dan kamu baru beli koin itu, dan ya semoga cuan. Sekali lagi bukan ajakan investasi, karena semua meme coin ya yang kita screening yang baru-baru listing itu sangat-sangat berisiko tinggi. Balik lagi, teman-teman harus punya mindset yang benar ya, meme coin hanya alat spekulasi, bukan alat untuk investasi. Kelima adalah trading meme coins penuh dengan insider trading. Apa ini maksudnya? Jadi mereka yang buat tweet ya di Twitter ya tentang saya merubah ya $100 menjadi $2 juta dalam 2 hari di meme coin ini ABCD, itu mereka udah dapat insider info ya. Itu antara 1, dia adalah developernya, atau 2, dia adalah teman developernya. Jadi dia tahu sebelum meme coin ini bakal dirilis dan nanti ada investor besar yang akan pump meme coin tersebut. Jadi dia udah tahu nih ya, kalau ini sebenarnya liquidity grab aja buat teman-teman supaya tetap berfantasi ya, tetap berpikiran liar bahwa saya dengan modal recehan ya bisa jadi multimilioner dalam waktu semalam. Jadi saya bilang itu chance-nya 100% tidak akan mungkin pernah terjadi. Jadi meme coin ini penuh dengan insider. Itulah kenapa berbagai meme coin spekulatif ya seperti PP ya, Shiba dan lain sebagainya ini kenaikannya sangat signifikan, karena mereka tahu ya sudah ada pendana. Mereka tahu bahwa ini akan digerakkan dalam jumlah tertentu ya,
Jadi memang sangat sulit ya ketika teman-teman di sini berharap membeli meme coin yang baru terus bisa jadi Shiba Inu ya, bisa jadi yang lain sebagainya. Cobalah punya pikiran yang realistis ya. Hal-hal seperti itu sangat sulit untuk terjadi. Dan yang terakhir, hati-hati dengan sosial media, terutama sosial media yang sifatnya text based ya. Ini sangat mudah sekali untuk mempengaruhi persepsi dari audiensnya, dari followersnya untuk dijadikan exit liquidity. Apa itu exit liquidity ya? Exit liquidity itu keadaan ketika developer atau investor awal ini sudah mengakumulasi project itu di harga yang bawah, kemudian mereka selling the project. Apa itu selling the project? Selling the project itu mereka keluar-keluar ke sosial media untuk membeli projectnya ini. Dan itu adalah hal yang harus teman-teman hindari, karena ketika teman-teman jadi exit liquidity, ya teman-teman bisa memperoleh kerugian ya. Karena mereka udah beli di bawah, di atas ini mereka tinggal jual. Nah itu adalah hal yang harus teman-teman hindari ya. Jadi ketika teman-teman baca trade ya, baca pos-posan ya tentang meme coins tertentu ya, ini akan jadi the next Shiba Inu ke $1, ke $10, ke dan lain sebagainya. Itu harap teman-teman hindari ya. Lihat berapa circulating supply-nya dan teman-teman kalikan ya dengan harga yang digadang-gadang para quotes on quotes influencer ini bakal jadi berapa. Karena mereka hanya cari exit liquidity dan besar kemungkinan ya para influencer-influencer di berbagai platform ini udah dibayar oleh developernya untuk sealing the project. Jadi project meme ya yang dipromosikan oleh berbagai influencer itu saya jamin 100% itu adalah paid seal. Artinya mereka hanya cari exit liquidity untuk buat kalian rugi ya. Jadi hindari. Entah itu influencer di dalam negeri atau di luar negeri ya yang sealing project ya. Apalagi projectnya udah nama hewan-hewan ya seperti crocodile ya, cat, dogs dan lain sebagainya, itu 100% hindari kalau kamu nggak mau memperoleh kerugian. Jadi itulah fakta dan juga serba-serbi tentang meme coins. Semoga teman-teman bisa jadi manfaat untuk pembelajaran, bukan saran atau ajakan investasi tertentu. Do your own research. Saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.